Nah ini kayak ini nih. Ini kan tadi udah dibersihkan tapi masih banyak, susah. Garam, gula, santan, terus kaldunya ini dimasukkan ke sini. Ini bisa jadi alternatif olahan untuk kumpul bersama keluarga saat Lebaran. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah terdapat banyak pedagang opor entok yang cukup legend. Salah satu pedagang yang cukup ramai dan banyak memiliki pelanggan adalah opor entok milik Bu Siti di Kecamatan Kalikajar, tepatnya sekitar 2 km ke arah Purworejo dari Pasar Kretek. Yang menarik dari tempat ini adalah proses memasak opor entok yang masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tungku kayu bakar. Selain itu, di tempat ini juga tidak menjual menu olahan lain dan cara penyajiannya sangat sederhana. Pagi-pagi saya sudah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ini di tempat ini saya akan mencari olahan opor entok. Ini, nah ini saya udah di warung entoknya Bu Siti. Ini entok bentuknya kayak gitu. Nah ini pagi ini saya ingin mengikuti proses masaknya. Biasanya masak jam berapa, Bu? Jam 7 pagi. Sebelum mulai memasak, pertama saya harus kembali ke Pasar Kretek Wonosobo untuk melihat proses pemotongan entok. Entok yang dipilih untuk olahan opor merupakan entok yang sudah besar seperti ini. Kurang lebih satu ekornya dihargai Rp120–150.000. Dalam sehari, warung opor entok Bu Siti memesan paling sedikit 10 ekor. Dan jika ramai akan memotong, bisa mencapai 30 ekor entok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah, lepas ini. Seperti biasa, sebelum dicabut bulunya, entok ini akan dimasukkan ke dalam air panas agar proses pembersihan bulu lebih mudah. Berbeda dengan hewan unggas yang lain seperti ayam dan bebek, untuk entok beberapa bulu yang berwarna putih akan dicabut dan dikumpulkan. Bulu-bulu ini akan dijual ke tempat produksi shuttlecock atau kok yang biasa digunakan untuk bulu tangkis. Bulunya dikumpulkan. Aja ini buat pembikinan kok. Oh, gitu. Masih laku dijual ya? Masih, iya. Setelah dibersihkan dari bulu, satu ekor entok akan dipotong-potong menjadi 10 bagian. Di antaranya kepala, dada, sayap, paha, serta rempela dan hati. Entok yang ada di Pasar Kretek Wonosobo tidak hanya dari para peternak yang ada di kota Wonosobo, melainkan didatangkan dari daerah Purworejo, Kebumen, Purbalingga, dan Banyumas. Setelah menyiapkan daging entok, masih di Pasar Kretek, saya melihat dan mengikuti proses menyiapkan bumbu untuk opor entok. Di tempat penggilingan bumbu, hampir semua jenis bumbu masak sudah ada yang dihaluskan. Tinggal diambil sesuai kebutuhan memasak, mau dimasak apa. Nah ini penasaran, kalau untuk opor itu bumbunya apa aja, Bu? Bawang putih, bawang merah, laos, jahe, miri, sama kunyit. Nah, tambahannya tumbar sama merica. Setelah melihat dan menyiapkan daging entok serta menyiapkan bumbu, selanjutnya saya kembali ke dapur tempat memasak. Yang terpenting dalam mengolah daging entok adalah proses pencucian. Jika proses mencuci daging entok tidak benar-benar bersih, maka olahan daging entok akan amis atau keluar bau kurang enak pada olahan opor nantinya. Agar tidak amis, daging entok harus dicuci bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Dibersihkan tapi masih banyak, susah. Siram air panas lagi. Nah. Selanjutnya tinggal menyiapkan bumbu untuk memasak. Bumbu yang tadi sudah disiapkan digiling halus semua seperti bawang putih, bawang merah, laos, jahe, kemiri, kunyit, ketumbar, dan merica. Kemudian langsung dilarutkan ke dalam air panas. Daging entok yang sudah dicuci bersih langsung dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air bumbu yang sudah panas. Udah bersih seperti ini tinggal. Nah. Jika kondisi api yang digunakan untuk memasak cukup besar, maka diperlukan waktu sekitar 30 menit. Namun, jika kondisi api tidak besar, bisa membutuhkan waktu lebih. Tanda yang bisa dilihat pada daging entok jika sudah matang adalah kondisi daging yang sudah merekah. Nah, ini tandanya
kulitnya udah meletak. Ya. Oh, jadi kalau direbusnya tahap pertama itu sampai kulitnya. Ini. Nah, ya itu udah seperti itu berarti udah matang. Satu kali masak, satu panci memiliki kapasitas 5 ekor entok atau sekitar 50 potong. Dalam sehari, proses memasak daging entok bisa dilakukan beberapa tahap. Bisa 2 tahap, 3 tahap, sampai 5 tahap. Ini akan disesuaikan dengan penjualan. Semakin cepat habis, maka proses masak akan terus dilakukan. Sambil menunggu daging entok matang dan empuk, selanjutnya saya menyiapkan santan dengan memarut kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua yang banyak santannya. Santan yang sudah diparut dan sudah diperas selanjutnya dimasukkan ke dalam wajan tempat terpisah, tidak dicampur dengan proses merebus daging entok dengan bumbu. Nah, ini santannya. Itu untuk masak yang kedua. Iya. Itu kalau sekali masak untuk 5 ekor gitu butuh berapa banyak Ya santannya? sekitar ini nggak perlu lah satu ini. Segini. Oh, segini. Berapa butir itu bisa sampai? 3 sampai 4 butir. 2 butir. Oh, 2 butir ya. Berikutnya, agar olahan opor entok enak, kuncinya pada pengolahan memasak. Air bumbu yang digunakan untuk merebus tidak langsung diberi santan, namun santan direbus terpisah, kemudian kaldu dari air bumbu diambil seperlunya untuk dicampurkan ke dalam santan. Jadi kuah opornya fresh dan enak, tidak tercampur bumbu dan kaldu dari entok yang berlebihan. Berapa banyak? Sekitar 5 gayung ini. Oh, gitu. Kaldunya dikasihkan ke situ. Iya. Coba sini Bu, saya Bu. Iya. Nah, kalau yang di sini bumbunya apa saja? Bumbunya cuman ini garam, gula. Ini Iya. garam, gula, Iya. Ini San- udah. santan. Ya santan. Oh, Terus nggak ada. dikasih kaldu itu. Setelah matang, pada proses memasak yang pertama, seluruh daging entok kemudian dipindahkan ke wajan yang sudah berisi bumbu kaldu dengan santan, gula, dan garam. Pada proses masak yang kedua diperlukan waktu kurang lebih sama sekitar 30 menit sampai daging entok benar-benar empuk. Selanjutnya setelah benar-benar matang dan empuk, opor entok siap disajikan. Terus kalau udah setengah jam, udah matang gitu, Angkat taruh sini. oh nggak boleh sini terus. Nggak boleh karena ada apinya nanti terlalu empuk. Oh gitu. Ya. Jadi ini setelah matang seperti ini, terus baru Angkat. dipindah ke sini Ya. ya. Tujuannya biar nggak terlalu Terlalu empuk. panas, empuk. Oh. Selain mengolah opor entok, sebagai menu pendamping adalah olahan daun singkong rebus. Prosesnya, daun singkong yang masih muda direbus dan diperas sampai tidak ada airnya. Dan daun singkong rebus siap untuk disajikan sebagai pendamping opor entok. Selain itu yang tidak kalah penting adalah menyiapkan sambal. Sambal yang digunakan di tempat ini adalah sambal dengan cabai rawit hijau. Jadi penyajiannya, pengunjung yang datang akan mengambil nasi, ditambah dengan daun singkong dan sambal, serta opor entok yang diambil sendiri. Makanya kalau lapar tinggal ambil, terus menunya nggak terlalu banyak. Oh gitu. Hanya opor. Itu hanya opor. Tidak hanya pelanggan lokal, di tempat ini juga banyak pelanggan yang datang dari luar kota, seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, bahkan Jakarta. Ini baru pertama kali. Nah, searching di mana ya, kita lihat di majalah ya kalau nggak salah ya. Di Google terus ada majalah Wonosobo juga tuh tentang kuliner. Siti Musonatun, pemilik usaha opor entok ini sudah 21 tahun menggeluti usaha berjualan opor entok. Awalnya coba-coba mengolah entok dibuat menjadi opor karena usaha berjualan hasil bumi sudah banyak pesaing. Dari awalnya 2 ekor per hari, saat ini sudah minimal 10 ekor per hari, bahkan jika ramai bisa mencapai 30 ekor per hari. Siti Musonatun membagikan trik bagaimana cara membuat opor entok yang enak dan tidak berbau amis. Triknya itu Mas, dari pencucian harus air mengalir. Jadi si bulu sama darah itu harus air mengalir, bukan air rendeman, terus air yang pakai bak, terus kayak gini nanti dibilas lagi nggak boleh. Nanti amisnya terus tuntum terus sampai dimasak kayak gitu. Terus bumbu apa nggak ada? Bumbunya pengaruh juga. Bumbu-bumbu itu tanpa digoreng dulu kayak yang masak-masak lainnya itu bukan. Yang paling khas dan kemudian membuat warung ini beda dengan warung yang lain adalah tempatnya sederhana dan penyajiannya langsung di dapur. Pengunjung yang datang langsung mengambil nasi sendiri dan mengambil lauk sendiri di atas tungku. Nah, kalau di warung mentoknya Mbok Siti ini kita langsung ngambil nasi sendiri, terus sama ini lalapannya daun singkong, terus sama sambal. Wah. Terus ini tinggal ambil
mentoknya. Saya ambil ini bagian belakang. Wah. Satu potong opor entok lengkap dengan nasi sepuasnya, daun singkong dan sambal dihargai Rp30.000. Olahan opor mentok ternyata nggak kalah dengan opor ayam atau opor apa yang pada umumnya itu. Ini bisa jadi alternatif olahan untuk kumpul bersama keluarga saat lebaran. Robi Sofwan Amin, Probokusartoyo, Wonosobo, Jawa Tengah.